Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmidawati dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai budidaya tanaman tembakau dan budidaya tanaman kopi. Dosen pengampunya yaitu Dr. Rini Sulistiani, SPMP. Syarat tumbuh tanaman tembakau yaitu tanaman tembakau dataran rendah membutuhkan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun. Nah, sedangkan untuk tembakau dataran tinggi membutuhkan curah hujan rata-rata 1500 sampai 3500 mm per tahunnya. Sedangkan suhu udara yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tembakau berkisar antara 21 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan ketinggian tempat yang paling cocok untuk pertumbuhan tanaman tembakau yaitu 0 sampai 900 mdpl. Sedangkan tanah yang cocok untuk tanaman tembakau yaitu untuk tanaman tembakau deli cocok untuk jenis tanah aluvial dan andosol. Tanah regosol sangat cocok untuk tembakau Forstenlanden dan besuki. Sedangkan tanaman tembakau varietas Virginia atau Flucure cocok untuk tanah potsolik. Nah, sedangkan pH tanah pada tanaman tembakau yaitu 5 sampai 6. Teknik budidaya tanaman tembakau yang pertama yaitu pembibitan. Lahan dicangkul 2-3 kali agar tanah cukup gembur dan cukup terkena sinar matahari, yang mana tujuannya ini untuk meminimalisir hama atau penyakit yang ada di dalam tanah. Kemudian membuat bedengan setinggi 20-30 cm dan mengarah dari ke utara ke selatan, yaitu untuk memberi pencahayaan sinar matahari. Kemudian benih ditabur sekitar 2 gram sampai 10 mg per bedengannya. Penaburan benih dapat secara kering dicampur dengan pasir atau abu dapur. Kemudian bedengan ditutup dengan pasir tidak lebih dari 2 mm. Bibit dapat dipindah setelah umur 30 sampai 35 hari. Yang kedua yaitu persiapan lahan. Pengolahan tanah dilaksanakan dengan menggunakan alat pertanian berupa hand traktor minimal 2 kali pembajakan untuk mempersiapkan media terbaik bagi proses penanaman tembakau dengan menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman tembakau ditentukan oleh waktu panen. Misalnya, masa panen tembakau terjadi pada pertengahan bulan Agustus hingga pertengahan bulan September. Penanaman dilakukan pada bulan Juni. Namun, untuk tembakau gunung yang tergantung hujan, saat penanaman sebaiknya dilakukan pada bulan Mei. Tanaman dapat menghasilkan tembakau mutu tinggi jika paling sedikit 1 bulan menjelang panen tidak terkena hujan dan cuaca cerah sampai saat panen. Nah, untuk pemeliharaan tanaman tembakau yang dibutuhkan yaitu pembumbunan dan pengairan, yang mana pembumbunan dilakukan agar tanah tetap gembur sebagai persiapan media tumbuh yang baik bagi tanaman tembakau dan sekaligus untuk membersihkan tumbuhan pengganggu seperti gulma. Yang kedua yaitu pemupukan. Pada tahap penanaman dilakukan pemupukan satu yang dengan memperhatikan jenis dan dosis secara pemupukan. Adapun pupuk yang digunakan yaitu NPK atau Fertila dengan dosis 10 gram per batangnya. Pemupukan kedua dengan umur tanaman dilakukan dengan pupuk NPK atau KNO3 dengan dosis 5 gram per batangnya. Itu pungel atau wiwil suli, yang mana pungel dan wiwil suli ini pemangkasan yang bertujuan untuk penggunaan bahan gizi tanaman atau unsur hara itu dapat dimaksimalkan untuk pertumbuhan bagian tanaman yang lainnya.
kemudian pengendalian hama dan penyakit. Ada beberapa hama tembakau seperti ulat pupus tembakau, yang mana gejalanya timbulnya berupa lubang-lubang pada daun tembakau karena ulat memakan pupus dan daun di atas. Nah, ini dapat dikendalikan dengan cara mencabut sisa tanaman setelah panen dan dimusnahkan, atau pengolahan tanah dapat membunuh pupanya yang berada di tanah. Dan pemangkasan weevil dapat tepat waktu untuk menghindari ulat pupus tersebut. Kemudian ulat geraya atau Spodoptera litura, yang mana serangannya menggerombol dan menyebabkan lubang-lubang pada daun. Kerusakan pada pembibitan hingga 80-100%. Nah, pengendaliannya dengan cara secara mekanis dengan mengambil telur yang diletakkan oleh kukunya secara menggerombol di permukaan bawah daun dengan menggunakan selotip. Kemudian hamanya yaitu kutu tembakau. Hama ini menyerang di pembibitan dan pertanaman. Kutu ini menyerang tembakau dengan cara mengisap cairan daun sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Nah, pengendaliannya dengan cara mencegah penggunaan pupuk nitrogen secara berlebihan. Kemudian penyakit pada tembakau yang pertama yaitu penyakit rebah semai. Pengendalian penyakit ini pada umumnya menggunakan senyawa kimiawi, pemupukan berimbang, dan drainase yang baik. Kemudian penyakit mosaik tembakau. Pengendalian penyakit ini dapat menggunakan senyawa kimiawi dan membuang daun yang terinfeksi. Nah, kemudian proses pemanenan yaitu dengan memetik daun tembakau. Yang terbaik yaitu pada saat tanaman cukup umur dan daun-daunnya telah matang petik yang dicirikan dengan warna hijau kekuning-kuningan. Daun-daun yang demikian akan menghasilkan krosok yang bermutu tinggi dan aromanya tajam. Krosok tembakau yang bermutu tinggi mempunyai nilai jual yang tinggi. Sedangkan pasca panennya yaitu setelah dilakukannya sortasi awal berdasarkan kualitasnya. Proses selanjutnya yaitu pengeringan atau curing. Nah, berdasarkan tujuan dan jenis pengeringannya ada 4 cara pengeringan, yaitu air kuring, sun kuring, suhu kuring, fire or smoke kuring. Selanjutnya yaitu budidaya tanaman kopi atau coffea. Apa sih itu tanaman kopi? Tanaman kopi merupakan tanaman perkebunan. Tanaman kopi yang biasanya ditanam di Indonesia yaitu Arabica, Robusta, Liberka, dan Excelsa. Nah, biasanya yang dinikmati dari kopi ini yaitu biji buah kopinya yang dapat diolah menjadi minuman. Selanjutnya itu syarat tumbuh tanaman kopi. Tanaman kopi tumbuh secara optimal pada daerah tropis dengan ketinggian sekitar 800 sampai 1500 mdpl dengan curah hujan sekitar 2000 sampai 3000 mm per tahunnya. Nah, tanaman kopi ini mengkehendaki suhu udara sekitar 21 sampai 24 derajat Celcius. Tanaman kopi akan tumbuh baik pada daerah yang memiliki struktur tanah yang gembur dan kaya bahan organik. Pembibitan tanaman kopi. Tanaman kopi sangat banyak jenisnya, bisa mencapai ribuan. Namun yang banyak dibudidayakan hanya 4 jenis, yaitu Arabica, Robusta, Liberka, dan Excelsa. Nah, masing-masing jenis tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Memilih jenis tanaman untuk budidaya kopi harus disesuaikan dengan tempat atau lokasi lahan. Nah, lokasi lahan yang terletak di ketinggian lebih dari 800 meter dpl cocok untuk ditanami Arabica. Nah, sedangkan di ketinggian 400-800 meter dpl bisa ditanami jenis Robusta. Kemudian budidaya kopi di dataran rendah bisa mempertimbangkan jenis Liberka dan Excelsa. Nah, ada beberapa cara pembibitan kopi. Yang pertama yaitu siapkan biji yang berkualitas dari pohon yang telah diketahui produksinya, biasanya dari penangkar benih terpercaya. Yang kedua yaitu
Buat kota atau bumbunan tanah untuk persemaian dengan tebal lapisan pasir sekitar 5 cm. Yang ketiga yaitu membuat pelindung dengan pelepah atau paranet dengan pengurangan bertahap jika bibit telah tumbuh. Yang keempat yaitu siram bibitan dengan rutin dengan melihat kebasahan tanah. Yang kelima yaitu bibit akan berkecambah kurang lebih dari 1 bulan. Pilih bibit yang sehat dan lakukan pemindahan ke polybag dengan hati-hati agar akar tidak putus pada umur bibit 2-3 bulan sejak awal pembibitan. Yang keenam yaitu tambahkan pupuk NPK sebagai pupuk dasar atau hingga di umur 12 bulan. Yang ketujuh yaitu siramkan Supernasa dosis 1 sendok makan per 10 liter air. Ambil 250 ml per pohon dari larutan tersebut. Yang terakhir yaitu setelah bibit umur 4 bulan semprotkan 2 tutup POC NASA per tangki sebulan sekali hingga umur bibit 7-9 bulan dan siap tanam. Nah, persiapan lahan dan pohon naungan. Budidaya kopi bisa dilakukan baik di dataran tinggi maupun rendah, tergantung dari jenisnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, secara umum kopi menghendaki tanah gembur yang kaya bahan organik. Untuk menambah kesuburan, berikan pupuk organik dan penyubur tanah di sekitar area tanaman. Guna pohon penuduh itu untuk mengatur intensitas cahaya matahari yang masuk. Tanaman kopi termasuk tumbuhan yang mengkehendaki intensitas cahaya matahari tidak penuh. Jenis pohon peneduh yang sering digunakan dalam budidaya kopi adalah dadap, lamtoro, dan sengon. Pilih pohon pelindung yang tidak membutuhkan banyak perawatan dan daunnya bisa menjadi sumber pupuk hijau. Nah, persiapan tanaman kopi yaitu jarak budidaya kopi yang dianjurkan yaitu 2,75 kali 2,75 meter. Nah, sedangkan untuk robusta yaitu 2,5 kali 2,5 meter untuk arabica. Nah, buat lubang tanam dengan ukuran 60 kali 60 kali 60 cm. Pembuatan lubang ini dilakukan 3-6 bulan sebelum penanaman. Sebelumnya papas daun yang terdapat pada bibit hingga tersisa sepertiga bagian untuk mengurangi penguapan. Keluarkan bibit kopi dari polybag, kemudian gali sedikit lubang tanam yang telah dipersiapkan. Kedalaman galian menyesuaikan dengan panjang akar. Nah, ada beberapa perawatan tanaman kopi. Yang pertama yaitu penyulaman, pemupukan, pemangkasan pohon, penyiangan gulma, dan pengendalian hama dan penyakit. Nah, panen dan pasca panen tanaman kopi. Pemanenan buah kopi yang umum dilakukan dengan cara memetik buah yang telah masak pada tanaman kopi, yaitu mulai berkisar 2,5-3 tahun. Buah matang ditandai oleh perubahan warna kulit. Kulit buah berwarna hijau tua adalah buah masih muda. Berwarna kuning adalah setengah masak, dan jika berwarna merah maka buah kopi sudah masak penuh dan menjadi kehitam-hitaman setelah masak penuh terlampaui atau overripe. Nah, setelah panen, buah kopi dikupas tanpa melibatkan air. Pengupasan ini akan menghasilkan biji kopi yang masih berlendir. Biji kopi berlendir ini kemudian dijemur. Diharapkan rasa manis yang ada di lendir akan meresap ke dalam biji kopi seiring proses pengeringan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai budidaya tanaman tembakau dan kopi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.